Lulusan Dr. Hukum University of Washington, UE, Aristo Pangaribuan, berbicara soal makna status tersangka yang disandang oleh Rosario dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi. Menurut Aristo Pangaribuan, seseorang ditetapkan tersangka karena menurut polisi berarti orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu diduga terindikasi melakukan kejahatan. Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia, UI, itu menegaskan bahwa dirinya tidak berpihak pada siapapun dalam polemik ijazah Jokowi ini. Saya nggak punya tendensi ya. Ini ilmu hukum aja. Gini, kalau ada hubungannya dengan ijazah Pak Jokowi, artinya Pak Rosario ini kan sudah laginya. Artinya sudah di belakang. Kenapa? Karena dia sudah tersangka, kata Aristo, dikutip dari program Catatan Demokrasi di TV One, Rabu, 7 Januari 2026. Apa sih maksudnya orang tersangka? Bahasa sederhananya orang tersangka itu polisi yakin ini orang jahat. Paling tidak untuk sementara ya, jelasnya. Dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, Aristo menjelaskan bahwa polisi pasti memiliki alat bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut jahat sehingga menjadi tersangka. Polisi yakin punya alat buktinya ini orang jahat. Artinya ini orang enggak baik-baik amat. Secara vulgar kan begitu. Ini bahasa sederhana aja, tuturnya. Baca juga. Rekam jejak moncer 3 alumni UI yang prediksinya terbukti soal ijazah Jokowi ditunjukkan ke Rosario. Polisi, kata Aristo Pangaribuan, bisa saja menahan dan menggeledah rumah Rosario karena telah menjadi tersangka. Ini orang gak baik-baik amat. Saya yakin dia jahat. Saya punya bukti banyak. Dia, Rosario, tersangka. Karena saya yakin dia jahat, saya bisa tahan dia, tapi saya lagi nggak mau tahan dia, kata dia. Misalnya, saya bisa geledah rumahnya. Kenapa? Karena ada keyakinan ini orang pasti jahat, membahayakan society. Itu sebenarnya atribusi yang ada di dalam kalimat tersangka. Ini saya enggak membela siapa-siapa, saya hanya menjelaskan konstruksinya, ujarnya. Lebih lanjut, Aristo memprediksi bahwa terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3 dalam kasus ijazah Jokowi ini sangat kecil, bahkan hampir mustahil. Pasalnya, Polda Metro Jaya telah menggelar konferensi pers penetapan tersangka Rosario CS hingga mengaku memiliki banyak bukti untuk menetapkan Rosario CS sebagai tersangka. Kalau murni prosedur hukum, tidak ada sesuatu yang luar biasa, hampir mustahil, SP3. Saya tidak boleh katakan mustahil tapi hampir mustahil, ujar Aristo. Kenapa? Karena ya sudah tersangka, sudah konferensi pers, sudah mengatakan punya bukti banyak. Karena menetapkan tersangka cuma 2 alat bukti dan kemudian polisi mengatakan punya bukti yang banyak. Jelasnya, untuk diketahui, Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kasus ini merupakan hasil pelaporan yang dilakukan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Ke-8 tersangka dalam kasus ini dibagi dalam 2 klaster. Klaster pertama Egy Sujana, Kurnia Triroyani, M. Rizal Fadillah, Rusam Effendi, Damai Hari Lubis, dijerat dengan pasal 310 mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 tentang fitnah, pasal 160 KUHP mengenai menghasut dan atau pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 A ayat 2 UIT. Sementara klaster kedua, yakni Rosario, Rismon Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma dikenakan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, pasal 311 KUHP tentang fitnah, pasal 32 ayat 1 Yungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Yungto pasal 51 ayat 1, pasal 27A Yungto pasal 45 ayat 4, pasal 28 ayat 2 Yungto pasal 45 A ayat 2 Undang-Undang ITE. Siapa Aristo Pangaribuan? Aristo Pangaribuan adalah staf pengajar di bidang studi hukum acara Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 2013. Aristo mendapatkan gelar pendidikan sarjana hukum dari Universitas Indonesia dan Master of Laws 2M dari Utrecht University. Ia juga berhasil mendapatkan gelar doktor di University of Washington, Amerika Serikat. Nama lengkap berikut dengan gelarnya yakni Aristo Pangaribuan, SH, 2M, PD. Selain mendalami bidang hukum acara pidana,
Aristo Pangaribuan juga memiliki ketertarikan pada kajian bidang hukum olahraga dan hubungan antara politik dengan hukum. Aristo juga telah banyak mengabdi di lingkungan FHUI. Ia pernah menduduki jabatan sebagai Kepala Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBAPPS) dari tahun 2015 sampai 2018. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.